Karena mungkin saya salah jalur. Sudah terlalu jauh. Kita harus berasa seperti ini. Ternyata jalurnya turun ke bawah sini, teman-teman. Kita sampai di sampai kayak gini ya. Halo teman-teman, sekarang saya berada di kawasan wisata Hutan Pinus Lodji ya. Kali ini saya akan melakukan pendakian di Gunung Lawu via Tulungrejo Blitar ya. Kita lihat untuk pos registrasi sendiri terdapat di sebelah sisi kiri pintu masuk wisata Hutan Pinus Lodji. Ntar para pendaki diarahkan untuk parkir ke sebelah kiri, sebelah sana. Di tempat parkir sendiri terdapat beberapa gazebo ya untuk tempat istirahat para pendaki. Jadi kalau kita perjalanan jauh dan capek, maka kita tak perlu khawatir. Ya. Motornya satu dong? Satu 10.000 berarti 25 ya? 25 naiknya harusnya ngojek. Itu gak ada? Ada. Kan like dulu itu namanya masih belum BBM belum naik 5.000. Sekarang makanya saya terang jam. Sekarang 10 Pak ya? Kalau nggak tahu tambah ojeknya 10. Berarti totalnya 35 ya? 35 betul ya. Dulunya terlalu es krim Bu, kalau ke air terjun. Bener. Nanti kita udah ke air terjun, udah nyampe situ, mau ke kawah udah tenaga udah habis. Nah, itu misalnya orang laki-laki loh ya. Dari pos pendakian kita bisa naik ojek. Udah? Ya Pak. Bismillah. Oke. Nah, beli aqua sini dulu. Ya sini ya. Nungguin ibunya Pak? Ya nunggu di situ tadi. Oh iya ya. Di situ. Ya. Kalau beli aqua air minum ini. Oh iya. Toko ini. Lalu turun dulu ya. Oke. Jemput itu tadi. Pagi ini tepat jam 10 lebih 15 menit saya akan melakukan pendakian. Kita lihat di depan saya ada gerbang pendakian. Lokasi gerbang pendakian menjadi satu atau bergabung dengan kawasan wisata Hutan Pinus Lodji. Bisa untuk rekomendasi buat camper tentunya ya. Tempatnya sangat strategis. Ada persimpangan, kita ambil ke kiri, lihat petunjuknya.
Jangan sampai salah jalur ya. Untuk Gunung Kelut sendiri, sebenarnya jika dibanding Gunung Jatim lainnya, bisa dibilang belum cukup populer ya. Maka dari itu, untuk Anda yang suka kesunyian atau mencari ketenangan, bisa sangat recommended. Untuk trek awal pendakian, sepertinya ini masih jalur warga ya, seperti jalur ke kebun. Tanjakannya cukup lumayan. Dikarenakan nggak ada pijakannya. Aduh. Akhirnya bonus. Saya berdoa semoga nanti sore ada teman pendaki lain ya. Hari ini saya akan berjalan sesantai mungkin karena fisik juga sangat lelah akibat perjalanan jauh dari kota Ponorogo. Nyampe sini sekitar 5 jam ya, karena lalu lintas cukup padat, mengingat masih suasana arus balik tentunya. Dan tadi Google Map saya sempat error juga, yang sempat menghambat perjalanan saya. Setelah beberapa saat dapat bonus yang lumayan, kita dihadapan lagi dengan sebuah tanjakan cukup terjal. Ini seperti sungai ya, kurang tahu. Mungkin bisa juga buat jalur pendakian, tapi kayaknya enggak recommended banget. Mending kita lewat yang atas.
pohon besar. Assalamualaikum. Kita telah memasuki area hutan bambu yang sangat sunyi. Untuk jalurnya masih sangat tertutup ya, karena bisa dikatakan Gunung Kelut ini tak sepopuler gunung-gunung lain di Jawa Timur seperti Penanggungan, Semeru, dan lain-lain. Makanya jalur pendakinya kita lihat sangat rapat sekali. Saya rekomendasikan untuk pakai celana dan juga lengan panjang ya kalau lewat sini. Dan juga jangan sampai untuk trek malam karena sangat berbahaya. Kita harus terafas. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Wow, sebuah sensasi tersendiri kayaknya, karena saya belum pernah menjumpai trek pendakian seperti ini ya sebelumnya. Semoga gak salah jalur. Alhamdulillah, ya terbuka. Sudah hampir 1 jam kita berjalan dan belum juga sampai pos 1. Untuk yang ingin solo hiking ke sini, saya sarankan untuk pilih hari yang weekend ya. Karena hari ini meskipun libur panjang, tepatnya hari Kamis, total hanya 3 orang pendaki yang naik. Semoga ntar sore ada yang naik biar ada temannya untuk summit besok. Sebenarnya untuk treknya tanjaknya nggak terlalu terjal ya, cuman dikarenakan rumput-rumput ilalang yang masih sangat lebat dan juga menutupi pandangan,
Itulah kendala utama lewat jalur ini. Semoga ntar lagi sampai pos 1. Lagi-lagi kita dihadapkan sebuah jalur yang sangat rimbun. Wah, kejar itu kita harus berasa seperti ini. Perlu konsentrasi tinggi tentunya. Bismillah. Aduh, akhirnya kita sampai di pos 1. Serenggono Bule. Jam 10.11. Tepat jam 11. Sekitar 45 menit ya. Kita lihat suasana pos 1. Gak ada orang sama sekali. Cuma saya sendiri. Ini sebenarnya ke gunung ini saya juga dadakan ya kawan. Karena rencana awal saya itu ke antara ke Slamet dan juga ke Arjuno. Dikarenakan kuota Arjuno penuh, maka saya alihkan ke sini. Dan yang ke Slamet ternyata teman saya udah berangkat duluan, gak bilang-bilang. Jadi saya putuskan untuk mendaki ke sini. Sempat juga mau ke Lawu via Candi Cedok kemarin, tapi katanya gak boleh solo hiking dan saya gak ada temennya, maka saya putuskan untuk datang kemari sekalian biar dapat pengalaman baru. Karena ini gunung kesini baru pertama saya mendaki. Ya teman-teman, setelah istirahat kurang lebih 15 menit, saya putuskan untuk lanjutkan perjalanan. Karena cuaca sudah mulai cukup mendung. Sepertinya ntar malam akan turun hujan. Makanya biarpun hujan, target saya sudah mendirikan tenda ya. Jadi kita nggak perlu basah-basahan. Bismillah, semoga berjalan lancar. Kita lihat trek di belakang kita harus serabas-serabas sur. Ya, kenceng. Sepertinya sangat jarang dilewati orang ya. Mungkin karena habis bulan Ramadan, makanya jarang ada pendaki yang lewat. Saya kira trek dari pos 1 ke pos 2 sudah agak terbuka ya. Ternyata kita lihat masih sangat rapat sekali vegetasinya. Aduh. Oh, salah jalur.
Uh. Bener-bener harus fokus ya. Untuk seorang pemula, saya sarankan jangan sampai solo hiking. Karena jalur bisa dibilang sangat tidak jelas. Kita sangat rapat sekali. Kita telah sampai kayak sebuah sungai ya kawan. Coba kita turun, harus hati-hati karena jalan sangat licin sekali. Oh, betul. Kita kurang tahu apa ini jalur apa bukan. Oke. Ternyata gila ya teman-teman. Setelah kita turun ke sungai, kita akan dihadapkan jalur sangat menanjak, super ekstrim. Melewati bawah pohon yang tumbang ini. Dan di depan kita masih sangat lebat vegetasinya. Dan juga belum ketemu orang sama sekali. Wis, hati-hati. Ampun. Meskipun ketinggiannya hanya sekitar 1.700-an di atas permukaan laut, tapi treknya bisa dibilang gak main-main. Cukup menguras tenaga dan juga emosi. Karena jalurnya banyak yang tertutup ya, gak begitu jelas. Dan juga vegetasi cukup rapat sekali. Untuk yang ingin kemari, yang perlu disiapkan pertama adalah mental ya. Kalau fisik, tentunya rata-rata orang yang sering mendaki mampu lah. Tapi untuk urusan mental di sini, untuk kondisi jalur saat ini perlu mental yang lebih. Tajaknya. Semoga bentar lagi sampai pos 2.
Sudah hampir 1 jam berjalan, belum juga sampai pos 2. Aduh. Kabar baiknya vegetasi tak selebat yang di bawah tadi ya. Cuma kita harus tetap waspada. Sudah hampir 1 jam dari pos 1. Kita belum juga sampai pos 2. Kabar baiknya di sini treknya tak selebat di pos 1 menuju pos 2 tadi. Awal-awal pendakian. Tetapi kita tetap harus waspada. Karena banyak sekali pohon-pohon yang melintang di jalur ya. Nah, seperti di depan kita. Kita lihat di depan kita ada sebuah pohon yang ditumbuhi oleh tanaman apa ya? Mungkin ada yang tahu. Sangat indah sekali. Mungkin sejenis anggrek ya, tapi sangat besar. Ya teman-teman, saya putuskan untuk kembali ke pos 1 ya. Karena mungkin saya salah jalur ya. Sudah terlalu jauh. Dan jalurnya semakin rapat. Takutnya salah jalur. Ya teman-teman, saya putuskan untuk kembali ke pos 1. Karena kemungkinan saya salah jalur ya. Coba saya cek lagi di pos 1. Meskipun lumayan jauh, tapi harus ambil amannya kita ya. Jangan egois. Karena ini di alam liar. Assalamualaikum. Ternyata saya salah jalur ya kawan. Yang harusnya belok kanan, saya tadi belok kiri. Maka saya harus mengulang dari pos 1. Lumayan tadi. Ini baru jalur yang tadi benar-benar kayak buat berburu ya, jalur berburu ya. Aduh, sangat menyiksa, kan jadi pengalaman tak terlupakan. Setelah istirahat sejenak, tadi saya keluarin bekal buat makanan ringan karena stamina saya cukup terkuras karena sempat tadi salah jalur dan balik lagi sekitar memakan waktu hampir 2 jam pulang pergi. Alhamdulillah masih diberi selamat. Sekarang kita lanjut ke pos 3. Pos
2 maksudnya. Jalan tidak terlalu nanjak ya, dan sudah sangat terbuka. Alhamdulillah akhirnya sampai pos 2 jam setengah 3. Wah, sebenarnya jarak pos 1 ke pos 2 cukup sangat dekat sekali ya. Gak ada 1 jam. Karena tadi sempat kesasar, jadi 2 jam lebih. Aduh, sial. Gara-gara kesasar, sepatu sampai kayak gini ya. Jebol. Aduh. Bisa jadi buat pelajaran agar kita selalu fokus di lapangan ya. Karena saya tadi kurang begitu fokus, makanya saya salah ambil jalur ke kiri yang harusnya ke kanan. Ya teman-teman, saya nggak berlama-lama di pos 2 karena cuaca cukup mendung. Sebentar lagi hujan kayaknya. Semoga sebelum hujan tenda saya sudah berdiri ya. Bismillah. Ya, jam 2 lebih 40 menit kita akan lanjut ke pos 3. Semoga perjalanan lancar karena cuaca agak gerimis dan ya. Sangat menjengkelkan ya kawan, kalau kita mendaki sambil tangan kiri kita pegang sepatu kayak gini. Cukup melelahkan. Karena saya mau masuk ke atas juga atas sudah penuh. Karena mata saya full. Terpaksa saya bawa kayak gini. Semoga tidak hujan. Katanya jarak pos 2 ke pos 3 sekitar 1 jam. Insya Allah sebelum maghrib kita sudah datang ke sana. Semoga. Untuk trek pos 2 menuju pos 3 bisa dibilang cukup santai ya. Tak ada tanjakan-tanjakan yang begitu ekstrim. Cuma sewajarnya saja. Estimasi kata yang rombongan Sidoarjo tadi sekitar 1 jam. Ini saya berjalan kurang lebih setengah jam. Masih setengah perjalanan. Semoga lancar. Jam setengah 4 sore kita telah sampai kawasan Singoludoyo. Itu artinya kita sebentar lagi akan masuk area camp. Kita cari area camp. Kita segera istirahat karena cuaca mulai gerimis. Nah, cepat-cepat sampai camp. Alhamdulillah tadi sampai di pos 3 jam setengah 4 sore. Gak sempat merekam karena hujan deras ya. Sampai sekarang pun kondisinya tetap hujan. Saya akan segera istirahat. Tapi sebelumnya tentunya kita akan masak dulu ya. Buat summit esok hari. Di camp area pos 3 ini sore ini cuma ada 2 tenda ya, 2 rombongan.
yaitu tenda saya sendiri dan juga tenda sebelah rombongan dari Kediri 2 orang, ibu beserta anaknya. Jadi emang hari ini sangat sepi sekali ya, mungkin bukan weekend, jadi atau mungkin emang gunung ini tak seramai gunung-gunung yang lain seperti Penanggungan dan lain-lain. Meskipun nggak weekend, pasti kalau gunung-gunung yang itu selalu ramai pengunjung. Ya, ada enaknya, ada tidaknya juga ya. Enaknya kalau banyak orang, pasti banyak kenalan, banyak teman baru. Tapi kalau terlalu ramai juga nggak bagus untuk liburan lah, karena terlalu bising.